Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini senang bisa ketemu dalam doa pagi, dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Manusia yang Beruntung, diambil dari Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan begini teks ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu, lewat teks ini kita akan belajar dua hal. Mengapa kita disebut manusia beruntung? Karena yang pertama begini Bapak Ibu, manusia itu memiliki kebutuhan yang hakiki, yakni dicintai dan mencintai. Persoalannya, apakah di dunia yang sudah penuh dengan ketidakbaikan ini kita masih menemukan kasih yang sejati? Walaupun ada lagu anak-anak kecil bilang kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, namun fakta lapangan membuktikan ada banyak ibu-ibu bertindak tidak sopan, tidak baik terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu, jelas di dunia ini kita tidak bisa menemukan kasih yang sejati. Namun kita bersyukur kita sebagai orang berdosa, kita percaya kepada Tuhan yang sangat mencintai kita. Inilah yang pertama, kita patut bersyukur. Kenapa? Ada pribadi yang sangat mencintai kita, dan cintanya kepada kita tulus tiada tara. Untuk itu, Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan terhadap cinta Tuhan yang tulus itu? Mari kita mempercayai Dia dengan segenap hati. Dia gak pernah ingkar janji. Dia setia, Dia tulus kepada kita. Dia mencintai kita tanpa ada maksud-maksud yang lain. Supaya apa? Kita menikmati cinta kasih-Nya. Mari syukuri hidup ini. Kenapa? Tuhan sangat cinta kepada kita. Tidak ada pribadi yang sangat cinta kepada manusia yang berdosa kecuali Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dunia, yang telah kita peringati hari Jumat Agung kemarin, mengorbankan dirinya untuk kita. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, mengapa kita disebut manusia beruntung? Karena ada satu pribadi yang mau mati menggantikan posisi kita. Bapak Ibu, orang mau mati untuk orang baik itu banyak mungkin, tapi mau mati untuk orang berdosa, untuk orang jahat, itu gak mungkin ada, kecuali Yesus. Sebab itu kita patut bersyukur. Kita yang seharusnya mati masuk ke neraka, tapi Yesus sangat baik buat kita. Kita menjadi orang beruntung. Untuk itu mari kita gunakan hidup ini yang sudah diselamatkan Tuhan ini untuk apa? Melayani Dia, mengabdikan diri kepada Dia, dan menjadikan hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah ayat yang lain mengatakan kita diperlengkapi perbuatan baik? Allah telah berbuat baik kepada kita. Mari kita lakukan berbuat baik kepada orang lain. Supaya apa? Lewat hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang menikmati janji Tuhan. Siapa tahu lewat hidup kita, orang yang belum selamat bisa selamat. Untuk itu mari kita gunakan hidup ini. Mengapa? Karena kita orang yang beruntung. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita. Hari ini, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan dan untuk sesama kita? Berpikirlah, minta petunjuk Roh Kudus supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berbahagia, kami sangat beruntung. Kenapa? Kami orang berdosa yang Tuhan cintai. Bahkan Tuhan wujudkan cinta-Mu dengan mati di atas kayu salib. Kami sangat beruntung. Kami menjadi orang yang dibenarkan. Kami menjadi orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang yang memiliki masa depan. Hari ini kami akan jalani. Walau kami nggak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini, namun kami percaya ketika kami percaya kepada Tuhan, Allah yang kami percayai adalah Allah yang nggak pernah ingkar janji. Dia akan tuntun kami dan membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, sehingga hari ini kami bisa lalui dengan indahnya bersama dengan Tuhan. Berkat-Mu buat kami sekalian, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mendoakannya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.